Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, kita bertemu kembali dalam inspirasi Qur'ani dalam pendidikan. Kali ini kami akan menyampaikan surat Al-Maidah ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Saudaraku sekalian, ayat ini memberikan inspirasi tentang pendidikan yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, pasti Allah akan memberikan ujian kepada kalian. Ujiannya berupa apa? Berupa hasil buruan yang bisa didapatkan dengan mudah, dengan tombak kita, dengan tangan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa ada saatnya berburu dan ada saatnya tidak boleh berburu. Ayat ini menyampaikan ketika posisinya sedang di dalam tanah haram. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan apa? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Perintah boleh dan tidaknya berburu itu kemudian Allah sampaikan agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara hambanya itu yang takut kepadanya dalam kondisi tidak diawasi. Jadi saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini sangat menarik bahwa pendidikan itu harus memunculkan sebuah kesadaran yang terbangun dari dalam diri seorang murid. Jadi tidak harus kemudian anak itu dituntun, diawasi terus. Ada kalanya ketika semua aturan-aturan itu sudah disampaikan dengan sangat jelas, sudah sesuai dengan prosedur-prosedurnya, tahapan-tahapannya, maka anak harus dibangun kesadarannya bahwa dia berbuat baik, dia taat itu bukan karena dilihat gurunya, bukan karena diawasi orang tuanya, bukan takut karena temannya, bukan, tetapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Jadi membangun kesadaran ini akan sangat luar biasa. Sebagaimana yang dikuatkan dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang 3 pilar di dalam bangunan agama ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini membangun kesadaran yang luar biasa di dalam jiwa seorang manusia, bahwa apapun yang dilakukannya itu harus memunculkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia di rumah dilihat oleh Allah, dia melakukan aktivitas di lapangan, dia harus memunculkan rasa seakan-akan di depannya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia sendirian di dalam kamar sendiri, tidak ada manusia yang lain pun, maka harus ada perasaan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Coba bayangkan saudaraku sekalian, kalau murid-murid kita seperti ini, maka dimanapun mereka berada, pasti mereka akan menjadi manusia-manusia yang jujur. Hasilnya nanti ketika mereka menjadi pemimpin, maka dia tidak akan berani mengambil sedikit pun yang bukan haknya. Mereka akan menjadi aktor-aktor kejujuran, menjadi pembela kebenaran, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui ayat ini, mari kita membangun kesadaran dalam jiwa anak-anak kita, dalam jiwa murid-murid kita, dan ini menjadi inspirasi bagi kita para guru, para orang tua, agar senantiasa menanamkan kejujuran di dalam jiwa anak-anak kita.
Tapi insya Allah dengan itu maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang senantiasa terus merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.